Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimuddin dari kelas F21C akan menjelaskan sorting and duplicates. Pertama ada sorting. Pengurutan adalah proses mengatur data dalam urutan tertentu. Ini berguna untuk memudahkan pencarian, pemrosesan, dan analisis data. Terdapat berbagai algoritma pengurutan yang berbeda, dan pemilihan algoritma yang tepat tergantung pada ukuran data, kompleksitas, waktu, dan kebutuhan spesifik aplikasi. Ada duplikat. Duplikat adalah elemen yang muncul lebih dari sekali dalam kumpulan data. Pengelolaan duplikat menjadi penting dalam berbagai konteks seperti analisis data, basis data, dan pemrosesan file. Strategi untuk menangani duplikat termasuk: 1. Mendeteksi duplikat adalah identifikasi dan mencatat duplikat dalam data bisa dilakukan dengan menggunakan algoritma pencarian atau pengaturan yang tepat. Yang kedua, menghapus duplikat. Menghapus duplikat dari kumpulan data dalam pemrograman ini bisa dilakukan dengan membangun struktur data seperti set. Set itu untuk kumpulan data yang unik, atau dengan menggunakan teknik algoritma pengurutan terlebih dahulu, kemudian memfilter duplikat. Di sini ada metode sort values. Sort values adalah sebuah metode dalam library pandas yang digunakan untuk mengurutkan nilai-nilai data frame dalam data frame berdasarkan nilai dari satu atau beberapa kolom tertentu. Metode ini sangat berguna dalam analisis data untuk menyusun data dalam urutan yang diinginkan. Di sini ada kode-kode import panda s pada membuat data frame. Contohnya ada data di sini, saya bikin nama, usia, gaji. Ada Andika, Bernard, Cici, Dea, Eli. Dan usia ada 25, 30, 22, 35 tahun, 28 tahun, dan gaji sekian. Di sini ada DFPD, data frame, data. Mencetak data frame sebelum pengurutan dengan cara print data frame sebelum pengurutan. Print and DF. Menggunakan sort values untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom usia. DF sort values by usia. Dan mencetak data frame setelah pengurutan. Print and data frame setelah pengurutan. Print df sort. Nah, ini ada hasil metode sort values yang tadi. Data frame sebelum pengurutan, ada juga data frame setelah pengurutan. Bisa dipastikan ya berbeda. Data frame sebelum pengurutan segini dan data frame setelah pengurutan segini. Nah, sekarang mencari data duplikat. Untuk mencari data duplikat dalam data frame menggunakan library pandas, kita dapat menggunakan metode duplicate dan drop duplicates. 1. Mencari data duplikat. Metode duplikat digunakan untuk menandai baris-baris yang merupakan duplikat dalam data frame. Metode ini mengembalikan series boolean yang menunjukkan apakah baris tersebut merupakan duplikat atau bukan. Kedua, menghapus data duplikat. Metode drop duplicates digunakan untuk menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari data frame. Metode ini menggunakan data frame baru yang tidak termasuk baris-baris yang duplikat. Ini ada kode program import panda ASPD yang membuat data frame contoh dengan data duplikat. Dan sini ada df data pd data frame data. Nah, untuk mencetak data frame sebelum penghapusan duplikat. Print data frame sebelum penghapusan duplikat. Print df. Mencari baris-baris yang merupakan duplikat df duplikat. Mencetak hasil pencarian duplikat. Print and baris-baris yang duplikat. Print duplikat. Menghapus baris-baris yang duplikat. Df tanpa duplikat. Df drop duplicates. Dan mencetak data frame setelah penghapusan duplikat. Print and data frame setelah penghapusan duplikat. Print df tanpa duplikat. Dan ini hasilnya. Data frame sebelum penghapusan duplikat, ada baris-baris yang duplikat, dan data frame setelah penghapusan duplikat. Parameter subset. Parameter subset digunakan untuk metode duplikat dan drop duplicates dalam library pandas untuk menentukan kolom-kolom mana yang akan digunakan dalam pembandingan untuk mencari duplikat atau menghapus duplikat. Dengan menggunakan parameter subset, Anda dapat membatasi pencarian duplikat atau penghapusan duplikat hanya pada kolom-kolom tertentu.
Nah, sini ada kode programnya. Import Panda SPD yang membuat data frame, contoh dengan data duplikat sama kayak tadi ya. Ada dfpd data frame data yang mencetak data frame sebelum penghapuskan duplikat. Print data frame sebelum penghapusan duplikat. Print df menghapus baris-baris yang duplikat berdasarkan kolom nama. Df tanpa duplikat. Df drop duplikat subset nama. Mencetak data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Dengan cara print data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Print df tanpa duplikat. Dan ini hasilnya data frame sebelum penghapusan duplikat dan data frame setelah penghapusan duplikat berdasarkan kolom nama. Parameter keep. Parameter keep digunakan untuk metode drop duplikat. Dalam library Pandas untuk menentukan bagaimana mempertahankan baris yang dianggap duplikat. Parameter ini memiliki 3 nilai yang mungkin. 1. Keep first mempertahankan baris pertama yang ditemukan sebagai baris non-duplikat dan menghapus baris-baris duplikat berikutnya. 2. Keep last mempertahankan baris terakhir yang ditemukan sebagai baris non-duplikat dan menghapus baris-baris duplikat sebelumnya. Yang ketiga, keep false menghapus semua baris yang dianggap duplikat. Ini ada contoh kode import Panda SPD untuk membuat data frame contoh dengan data duplikat. DVD data frame mencetak data frame sebelum penghapusan duplikat dengan cara print data frame sebelum penghapusan duplikat. Print df menghapus baris-baris yang duplikat dan mempertahankan baris pertama. Df keep first. Df drop duplikat keep first mencetak data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris pertama dengan cara print and data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris pertama. Print df keep first menghapus baris-baris yang duplikat dan mempertahankan baris terakhir. Df keep last. Df drop duplikat keep last dan mencetak data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir dengan cara print and data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir. Print df keep last yang menghapus semua baris yang duplikat. Df keep none. Df drop duplikat keep false mencetak data frame setelah penghapusan semua baris duplikat dengan cara print and data frame setelah penghapusan baris duplikat. Print df keep none dan hasilnya ini data frame sebelum penghapusan duplikat, data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris pertama, data frame setelah penghapusan duplikat dan mempertahankan baris terakhir, dan hasil data frame setelah penghapusan baris duplikat. Metode drop duplicates. Metode drop duplicates adalah sebuah metode dalam library Pandas yang digunakan untuk menghapus baris-baris yang dianggap duplikat dari data frame. Metode ini memungkinkan Anda untuk membersihkan data frame dari duplikat dan menyisakan satu baris dari setiap duplikat, atau untuk menghapus semua baris duplikat, tergantung pada nilai parameter keep. Di sini ada contoh kodenya. Import Panda SPD membuat data frame contoh dengan data duplikat. Mencetak data frame sebelum penghapusan duplikat dengan cara print data frame sebelum penghapusan duplikat. Print df dan menghapus baris-baris yang duplikat. Df drop duplicates dan mencetak data frame setelah penghapusan duplikat dengan cara print and data frame setelah penghapusan duplikat. Print df dan ini hasilnya, hasil dari data frame sebelum penghapusan duplikat dan hasil data frame setelah penghapusan duplikat. Dan mengatasi NaN. Mengatasi NaN number merupakan sebuah langkah yang penting dalam analisis data, terutama saat bekerja dengan dataset yang mungkin memiliki nilai yang hilang atau tidak valid. NaN sering muncul saat data tidak lengkap atau tidak tersedia untuk beberapa entry dalam dataset. Berikut adalah beberapa metode umum untuk mengatasi NaN. Yang satu, menghapus baris atau kolom. Kita dapat memilih untuk menghapus baris atau kolom yang mengandung NaN. Ini biasanya dilakukan jika jumlah NaN relatif kecil dibandingkan dengan ukuran total dataset. Hingga penghapusan ini tidak akan memberikan dampak signifikan pada analisis. Yang kedua, pengisian dengan nilai tertentu. Anda dapat mengisi NaN dengan nilai tertentu seperti rata-rata, median, atau nilai lain yang relevan dari dataset. Ini mempertahankan jumlah data dalam dataset tanpa menghilangkan baris atau kolom yang memiliki NaN. Yang ketiga, interpolasi.
Untuk data yang berurutan, seperti deret waktu, interpolasi dapat digunakan untuk mengisi NaN dengan nilai yang didasarkan pada nilai sebelum dan sesudahnya. Di sini ada contoh code. Ada import pandas ASPD, import navi asnf, dan membuat data frame contoh dengan nilai NaN. Dengan cara mencetak data frame sebelum mengatasi NaN, dengan cara print data frame sebelum mengatasi NaN, print def. Mengatasi NaN dengan mengisi nilai rata-rata pada kolom usia dan gaji. Ini. Dan mencetak data frame setelah mengatasi NaN dengan cara print and data frame setelah mengatasi NaN, print df. Dan hasilnya ini. Ini hasil data frame sebelum mengatasi NaN dan hasil data frame setelah mengatasi NaN. Ada metode fillna. Metode fillna adalah sebuah metode dalam library pandas yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN dalam data frame atau series dengan nilai tertentu. Metode ini memungkinkan Anda untuk mengganti nilai-nilai yang hilang dengan nilai yang ditentukan. Di sini ada contoh kodenya. Import pandas, import navi np. Saya membuat data frame contoh dengan nilai NaN. Di sini ada mencetak data frame sebelum pengisian nilai NaN dengan cara print data frame sebelum pengisian nilai NaN, print def. Di sini ada mengisi nilai NaN dengan nilai tertentu, misalnya 0, 0. Def filled dengan def fillna 20 0. Dan mencetak data frame setelah pengisian nilai NaN dengan cara print and data frame setelah pengisian nilai NaN, dan print def filled. Dan ini hasilnya, hasil dari data frame sebelum pengisian nilai NaN dan hasil data frame setelah pengisian nilai NaN. Nah, sudah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.